Jadi mari kita buka acara diskusi daring ini dengan mengucapkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini juga sukses, lancar, dan juga kita mendapatkan ilmu yang berkah serta manfaat untuk ke depan di tahun 2024 khususnya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak yang Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta telah menyampaikan sambutan sekaligus pembuka acara. Selanjutnya, sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita panjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Momok Muhyiddin. Demikian rangkaian acara pembukaan diskusi dari pemilu serentak tahun 2024, hasilnya dan serta pengembangan penyelenggaraan pemilu. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk selanjutnya acara akan diserahkan kepada moderator. Kepadanya dipersilakan. Tadi dibuka oleh bos. Enggak. Yang tiket tuh. Kantor banget adalah. Ih, ngatur kita punya HP. Lagi ngantor tuh. Itu kan pun kita lihat. Syukur mari kita panjatkan terhadap Allah Subhanahu mana kita masih diberikan iman Islam bangsa hingga saat ini. Kemudian tanpa salawat salam kepada junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau akan membawa
Pertama, saya berterima kasih kepada seluruh peserta webinar kali ini yang sudah bersedia meluangkan waktunya, meluangkan tenaga dan mata pikirannya untuk fokus pada kegiatan ini dalam acara sehari diskusi daring Bawaslu Jawa Barat untuk hari ini tanggal 30 Juni 2021 bagian di Bawaslu Kabupaten Purwakarta. Ya. Yang saya hormati Bapak Ujang Habibie selaku Ketua Bawaslu Purwakarta, kemudian pada Bapak Dejen Supriyadi selaku Koordinator Divisi SDM dan Organisasi, kemudian pada Ibu Dewi Purwadi selaku Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi, kemudian pada Bapak Moyang Stedinos selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, kemudian kepada Ibu Siti Nurhayati selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Kemudian yang saya hormati juga yang memang menjadi hal yang harus ditunggu oleh kita semua adalah pertama Bapak Ketua Komisi 2 Bapak Ahmad Doli Kurnia, kemudian pada Bapak Jogi selaku Deputi Sekjen KIPP Indonesia, dan yang terhormat dan yang sangat hormat kepada Bapak Abdullah Dahlan selaku Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Adapun terkait tema yang akan kita diskusikan kali ini berbicara soal bagaimana siapan, peran serta penguatan penyelenggara pemilu dalam hal pemilu 2024 yang menggunakan sistem serentak. Mereka tenaga pembeli. Apakah itu dari unsur pusat hingga daerah, Bawaslu harus bisa mengikuti dinamika sesuai dengan regulasi. Bawaslu Purwakarta ingin menyodorkan kepada musyawirin kalau bisa gitu, kepada para peserta diskusi kali ini, kita bisa saling menambah wawasan pengetahuan terkait penyelenggaraan pemilu ke depannya seperti apa. Bagaimana kesigapan penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu, perannya harus seperti apa dan langkah taktisnya harus seperti apa. Kira soal problem-problemnya harus ditunjukkan seperti apa. Maka dari itu sudah hadir di tengah-tengah kita untuk mengawali safari diskusi dari ini. Di samping saya pribadi ada Bapak Dejen Supriyadi, STMSI, beliau selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Purwakarta yang memang punya pengalaman di tingkat pernah di Panwascam juga ya, tingkat kecamatan, sekarang menjadi Kabupaten Purwakarta, akan memberikan sebuah antikan diskusi ke depan seperti apa catatan-catatan yang akan dibahas ke depannya dan kita diskusikan bersama-sama. Alhamdulillah kan ada Pak Jogi sudah hadir, kemudian ada Pak Ahmad Doli Kurnia dan lain sebagainya. Maka untuk Pak DJ Ferry sebagai praktikannya ditunggu untuk isi keilmuan waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang pada kesempatan hari ini Pak Abdullah Dahlan sudah hadir di tengah kami. Yang saya hormati narasumber expert Pak Jody Robi yang sudah hadir di tengah kita. Ya. Yang saya hormati narasumber Bapak Moyang Stedinos sudah hadir di tengah kita. Kemudian keynote speaker
yaitu yang terhormat Dr. Haji Ahmad Doli SPT. Beliau sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI, yang mudah-mudahan hari ini beliau tidak sibuk dan bisa menyempatkan waktu untuk membagi ilmunya yang terkait dengan bagaimana pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Lupa juga yang berarti rekan-rekan pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota Jawa Barat yang telah hadir dalam kesempatan kegiatan saja hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan, Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta Provinsi ini, yang saya hormati rekan pimpinan lain, kami, Siti dan Pak Oyang, yang kali ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini, mari kita Kalau saya makin rekan-rekan kita yang aktif kalau pengaruh, kecuali nyebut jalan saya, tapi saya komen. Tak lupa juga kami ucapkan kepada sekretariatan yang sudah menyiapkan acara ini sehingga bisa berjalan. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan sudah biasa kita lakukan ini, kita laksanakan. Yang pada kesempatan ini di Kabupaten. Ini adalah rangkaian kegiatan yang ke-14 dari 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Kemarin hari Selasa tadi dan hari ini dilaksanakan juga di Kabupaten Purwakarta. Jadi kalau ada yang mempertanyakan kenapa kok turut-turut, sebetulnya di divisi SPM dan organisasi ini di awal sudah diskedulkan dan kita cepat melangsungkan kegiatan ini sesuai dengan jadwal yang kita sepakati. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami mencoba untuk mengangkat tema yaitu pemilu serentak tahun 2024, kesiapan peran serta penguatan penyelenggara pemilu. Yang mana mungkin tema ini atau wacana ini memang sering kita bahas di luar sana atau mungkin juga sebelum-sebelumnya sering kita bicarakan, karena ini sangat menarik sekali bagaimana kita sebagai penyelenggara pemilu mempersiapkan diri untuk event besar di tahun 2024 yang tentunya hajat nasional ini merupakan hajat seluruh bangsa Indonesia. Yang kita ketahui pemilu serentak ini akan begitu banyak sekali tantangan-tantangannya, dan kita sebagai badan pengawas pemilu dituntut harus bisa mensukseskan kegiatan pemilu serentak ini, tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dan pemilu bisa dilaksanakan secara demokratis. Nah, kalau kita lihat dan mungkin juga sudah didengar oleh Bapak Ibu semua bahwa hasil dari rapat yang dilaksanakan oleh antara Komisi 2 DPR RI, Bawaslu, DKPP, KPU dan kita di Indonesia
yang disepakati bahwa pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari. Meskipun masih dalam masih belum ditetapkan sepenuhnya karena tanggal tersebut bertepatan dengan hari kerja. Apakah nanti ditarik 1 hari atau mungkin geser sekali? Ya, kita masih menunggu hasil kesepakatan dari Komisi 2 dan pemerintah, DKPP dan KPU Bawaslu. Nah, kemudian untuk pilkada serentak akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Nah, kemudian poin-poin lain juga diperoleh yang kita ketahui bahwa tahapan pemilu serentak yang dimulai 25 bulan sebelum hari hak pencoblosan. Berarti kalau dihitung mundur atau maju 25 bulan itu sekitar bulan Januari 2020 itu sudah mulai masuk ke tahapan. Nah, kemudian syarat untuk pencalonan dalam pilkada adalah hasil pemilu anggota DPRD provinsi, kabupaten kota yang dilaksanakan pada tahun 2004. Dilihat dari perolehan suara dan perolehan kursi pemilu 2004. Jadi memang pilkada itu tergantung kepada pemilu ya dan pileknya, pilpres dan pileknya. Jadi ini merupakan tantangan kita semua, bagaimana kita harus mengawasi pemilihan yang baik itu pemilihan presiden, pilek maupun pilkada yang waktunya tentu akan sangat bergelisah. Nah, kemudian ada masalah lain yang muncul karena ada pihak lain yang mungkin sampai saat ini masih mempertanyakan bagaimana penyelenggara pemilu bisa mensukseskan event besar ini. Masalah yang kita hadapi sebagai penyelenggara yang mudah-mudahan nanti Pak Ketua, Pak Abdullah Dahlan, dan mungkin juga nanti narasumber expert dan keynote speaker bisa memberikan penjelasan bagaimana kita ini sebagai penyelenggara pemilu yang hari ini kita insya Allah sudah siap melakukan tahapan pengawasan menjelang pemilu serentak 2024. Namun di sisi lain kita juga mengingat bahwa waktu priorisasi kita yang di tahun 2023 ini akan berakhir. Jadi ini menjadi sebuah pemikiran bagi pimpinan-pimpinan di atas, karena yang menentukan kebijakan tentunya pimpinan di RI dan provinsi. Apakah kita ini akan dilanjutkan priorisasi kita atau akan diperpanjang sampai dengan tahapan pilkada selesai? Kalau lihat waktu misalkan tahun 2024, atau opsi lain melakukan evaluasi ditarik waktunya di tahun 2022, atau opsi yang lainnya juga bisa dilaksanakan rekrutmen dan evaluasi ini sesuai dengan waktunya di bulan Agustus 2023 yang memang pada saat itu kalau dihitung dari waktu masa tahapan dan bisa jadi itu adalah masa kampanye, sehingga ini akan mengganggu stabilitas kondisi internal yang bisa jadi nanti ada perubahan atau bagaimana, dan dikhawatirkan ini akan mengganggu dari secara sumber daya yang disiapkan.
Nah, pada kesempatan ini kami berharap Bapak Ibu semua, pimpinan, rekan pimpinan di Bawaslu Kabupaten Kota Jawa Barat ini bisa memberikan masukan-masukannya. Nanti juga ada arahan secara langsung dari pimpinan kita, Pak Bagaimana nanti arahnya, dan kita bisa berharap ada kebijakan-kebijakan yang membuat kita lebih optimis lagi. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan sebagai pengantar diskusi ini. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik dan Bapak Ibu diharapkan untuk memberikan masukan-masukan. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Kabid SDM Bapak Supriyadi yang sudah memastikan diskusi kita beberapa jam ke depan itu dia mengawali terkait bahwa memang kegiatan ini secara spesifik dilakukan setiap kabupaten kota itu ada di bidang di divisi SDM. Beliau tadi berbicara soal bagaimana mekanisme penyelenggaraan ketika nanti 2024 seperti apa, kemudian bagaimana waktu yang sudah disediakan akan dimaksimalkan gitu kan. Kemudian beliau tadi bicara soal kedudukan atau eksistensi penyelenggara, khususnya penyelenggara pemilu di Bawaslu Kabupaten Kota, memang secara secara waktu akan berakhir pada suatu. Apakah memang nanti ada kebijakan yang memang positif ke depannya, dan memang itu berbicara soal penyelenggaraan pengawasan pemilu pada 2024 nanti. Kemudian di sini sudah hadir juga narasumber expert Bapak Jogi. Beliau selaku Deputi Sekjen KIPP Indonesia, sudah lama orang melintang di dunia pembunuhan dari tahun dari Orde Baru lah, akhir-akhir Orde Baru hingga reformasi, beliau sampai hari ini berputar bagaimana penyelenggaraan pemilu di Indonesia itu harus dibangun atas nama kedaulatan rakyat. Dalam hal ini diskusi kali ini Bapak Jogi dijadikan sebagai narasumber ekspert. Kami di sini ingin meminta bagaimana tanggapan, pandangan, wejangan, catatan dari Bapak Jogi terkait kesiapan peran peserta penyelenggaraan pemilu Indonesia, khususnya fase-fase menuju penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Untuk waktu dan tempat, Angga dipersilakan kepada Bapak Jogi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, shalom untuk kita semua. Semoga sehat ya. Saya mau cek sound dulu. Kira-kira suara saya jelas ya? Sip ya? Oke. Ya, terima kasih, kehormatan buat saya untuk bisa bergabung bersama teman-teman, Pak Ketua, jajaran kawan-kawan, sahabat-sahabat di Purwakarta, juga Pak Dul, sahabat saya sejak masih sama-sama di jalan nih sama Pak Dul ya, dulu sampai sekarang. Nah, saya pertama ingin mohon maaf dulu bahwa saya tidak sempat membuat slide ya atau presentasi, karena kebetulan sejak kemarin juga
sampai hari ini dan besok saya juga punya agenda dengan kawan-kawan masyarakat sipil untuk ngomongin soal pemilu juga gitu ya. Jadi di sela-sela itu saya alhamdulillah bisa masih berkesempatan untuk bergabung bersama dengan kawan-kawan. Jadi saya akan usahakan sesistematis mungkin ya. Saya mungkin tidak mencoba untuk sangat detail, tetapi saya ingin kita sama-sama bisa melihat gambar besarnya dulu ya. Jadi gambar besarnya itu kira-kira seperti apa nanti yang akan kita hadapi. Nah, kita kan masih pakai undang-undang lama ya. Jadi tidak ada pembaharuan atau bahkan revisi terbatas pun kita sepertinya tidak akan mengambil opsi itu ya. Jadi kemungkinan ketika ada hal-hal di tengah jalan nanti, hal-hal yang diperlukan oleh penyelenggara pemilu, maka payung regulasinya itu salah satunya ya bisa diatasi dengan Perpu misalnya ya. Atau hal-hal yang mungkin tidak mengandung prinsip baru dan nomenklatur baru mungkin akan diatasi dengan PKPU saja cukup ya. Jadi itu nanti kira-kira, jadi karena kita masih pakai undang-undang dan regulasi yang lama, maka kita juga akan coba untuk menyiasati dengan payung-payung hukum misalnya PKPU, tergantung nanti substansi kebutuhan penyelenggara pemilu itu apa, juga nanti mungkin dengan Perpu misalnya ya. Jadi itu nanti terobosan-terobosan payung hukumnya apabila nanti penyelenggara pemilu merasa membutuhkan satu payung hukum untuk mengambil tindakan dan langkah-langkah tertentu ya. Tentu saja undang-undangnya masih undang-undang lama, tetapi sedangkan situasi di lapangan kan pasti akan mengalami update ya. Jadi itu akan ada penyesuaian nanti. Nah, kira-kira nanti di tahun 2024 itu kita akan menghadapi persoalan-persoalan apa saja. Nah, menurut saya sepanjang aturan main dan regulasi yang kita punya itu dirasa cukup untuk mengatur 3 stakeholder utama di pemilu, saya masih melihat ada harapan bahwa pemilu 2024 akan berjalan dengan relatif akan baik ya, sepanjang 3 pengaturan atau regulasi soal 3 stakeholder utama di pemilu itu dirasa cukup ya. Nah, 3 stakeholder utama ini kan pertama adalah pemilih ya, kedua adalah peserta baik partai politik maupun perseorangan misalnya di DPD atau di pilkada nanti. Yang ketiga adalah pihak ketiga, stakeholder ketiga adalah penyelenggara gitu ya. Jadi ada pemilih, ada peserta, ada penyelenggara. Nah, kalau salah satu dari 3 stakeholder ini nggak ada, mungkin pemilunya juga nggak bakal jalan ya. Jadi kalau ada peserta, ada pemilih, tapi nggak ada penyelenggara, bubar juga pemilunya kan. Sebaliknya kalau ada penyelenggara, ada peserta, tapi nggak ada yang milih juga bubar juga gitu. Jadi artinya 3 stakeholder utama ini sepanjang regulasi pemilu itu dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari hak dan kewajiban dari 3 stakeholder ini, maka pemilu ke depan saya pikir kita punya harapan untuk tetap bisa berjalan secara kondusif ya. Nah, misalnya soal pemilih. Nah, memang kita butuh perbaikan-perbaikan ya di data pemilih. Nah, DPT ini kan dari pemilu ke pemilu persoalan klasik yang tetap kita hadapi ya, persoalan daftar pemilih gitu. Jadi kemudian sebagian orang memplesetkan DPT itu kan daftar persoalan tetap ya. Jadi karena tetap ada dari pemilu ke pemilu gitu. Itu saya pikir data ini perlu
update dengan mekanisme sedemikian rupa sehingga akurasinya nanti akan lebih baik dari pemilu yang sebelumnya gitu. Nah, itu soal pemilih ya. Jadi jangan sampai kemudian soal hak pilih karena ini menyangkut hak konstitusi warga negara, maka penyelenggara pemilu sebagai fasilitator dari pemilu memfasilitasi pemilih juga memfasilitasi peserta. Ya. Jadi penyelenggara pemilu itu tugasnya memfasilitasi dua pihak. Pertama memfasilitasi pemilih, kedua memfasilitasi peserta. Ya. Nah, sepanjang dua pihak ini bisa difasilitasi dengan baik, maka penyelenggara pemilu akan fine-fine saja, akan baik-baik saja ya. Itu ke depan. Jadi karena itu maka peran penting terutama pengawas ya, Bawaslu adalah memastikan bahwa hak konstitusi dari setiap pemilih itu tidak diciderai. Ya. Karena itu maka sistem pengawasannya ya harus nempel terus dengan KPU ya. Jadi memastikan bahwa KPU bekerja dengan baik dalam persoalan daftar pemilih ya. Nah, belajar dari pemilu dan pilkada yang kemarin-kemarin, Bawaslu relatif sudah cukup baik karena Bawaslu bisa mengoreksi dan merekomendasikan terhadap update dari daftar pemilih ya di banyak daerah ya, baik kabupaten kota, provinsi bahkan sampai tingkat nasional ya. Nah, saya pikir ini juga perlu dipertahankan bahkan harus lebih baik lagi untuk dalam konteks pengawasan nanti. Nah, ini stakeholder pertama pemilih. Kemudian stakeholders yang kedua yaitu peserta. Nah, di peserta ini juga Bawaslu sama halnya memastikan bahwa kerja-kerja dari KPU itu baik ya kalau di peserta. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat ya, di pemilu kemarin betapa kita gaduh ya, energi kita terkuras habis ketika KPU mengeluarkan satu kebijakan yang boleh dikatakan bahwa itu kebijakan yang mengandung norma baru. Ya, misalnya kegaduhan pemilu kemarin adalah waktu di legislatif, KPU mengeluarkan satu kebijakan untuk bahwa napi ex napi koruptor ya, itu tidak boleh nyalon ya. Masih ingat ya di pemilu kemarin. Nah, itu kan menguras energi kita habis ya untuk berdebat di soal itu karena beberapa pakar hukum mengatakan bahwa itu sebenarnya norma baru yang bukan kewenangan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU ya untuk mengatur soal itu gitu. Jadi itu sebaiknya diatur di undang-undang saja gitu. Nah, apakah persoalan-persoalan ini contoh kasus saja ya? Apakah persoalan-persoalan seperti ini, kegaduhan-kegaduhan seperti ini nanti akan juga terulang di pemilu ke depan ya? KPU mengeluarkan satu regulasi yang itu sifatnya agak-agak nyerempet ke munculnya norma-norma baru ya. Jadi itu semoga persoalan-persoalan ini KPU ke depan tidak menimbulkan satu kegaduhan-kegaduhan yang lain sehingga energi penyelenggara pemilu tidak terkuras ke persoalan-persoalan itu. Saya pikir penyelenggara pemilu sebagai implementator ya, sebagai pelaksana undang-undang tetap saja di relnya ya, melaksanakan apa yang tertulis di undang-undang saja gitu. Jadi sehingga fokus dari penyelenggara pemilu, energi dari penyelenggara pemilu bisa
tersalurkan dengan baik ya. Jadi tidak kemana-mana gitu. Itu yang entah nanti akan ada isu apa lagi, tetapi tentu saja kita semua berharap agar tidak ada satu isu yang relatif akan menimbulkan kegaduhan baru ya. Itu yang kalau untuk penyelenggara ya. Nah, kemarin juga ada usulan dari KPU misalnya ke Komisi 2 pada saat hearing atau dialog dengan Komisi 2, sempat juga terlontar dari KPU untuk agar masa jabatan ya untuk penyelenggara diperpanjang. Nah, sebenarnya ini opsi alternatif saja ya. Artinya kita punya opsi alternatif yang lain selain diperpanjang masa jabatan penyelenggara pemilu. Bukan cuma diperpanjang, tetapi juga ada opsi lain untuk dipercepat, gitu ya. Jadi ya masa jabatan penyelenggara pemilu yang sekarang ini bisa dipercepat, gitu ya. Tentu saja nanti negara akan memberikan kompensasi tertentu yang saya tidak tahu detailnya apa dan bagaimana ya, tetapi ada juga opsi yang coba ditawarkan ya sebagai wacana bahwa sebaiknya penyelenggara pemilu dipercepat saja masa jabatannya sehingga nanti penyelenggara pemilu yang baru punya space waktu yang agak lebih panjang dan cukup ya untuk melakukan konsolidasi, penataan dan penyesuaian di pemilu 2024 gitu ya. Jadi ada dua opsi ini sekarang. Nah, memang opsi yang ditawarkan oleh KPU cuma satu, tetapi kemudian berkembang ya, ada wacana tawaran baru, opsi baru. Ya misalnya tadi yang saya sebutkan dipercepat saja gitu ya penyelenggara pemilu gitu. Jadi ya Bapak Ibu yang mau naik ke level jenjang struktur di atasnya ya siap-siap aja gitu kan. Jadi itu yang wacana yang berkembang soal penyelenggara. Nah, dalam konteks pengawasan, dalam konteks Bawaslu, menurut saya begini, Bawaslu sebaiknya fokus perhatian dan energinya kepada kewenangan strategis ya, kewenangan strategis dari Bawaslu. Nah, kewenangan strategis Bawaslu itu apa? Misalnya kewenangan strategis dari Bawaslu itu, Bawaslu punya kewenangan untuk mendiskualifikasi peserta ya. Jadi kalau Bawaslu punya kewenangan itu, nah Bawaslu fokus saja energinya kepada kewenangan strategis seperti ini. Ini salah satu contoh saja ya. Tentu banyak kewenangan strategis yang lain dari Bawaslu yang nanti bisa dimaksimalkan. Jadi isu-isu yang relatif tidak begitu signifikan ya. Misalnya pelanggaran kampanye yang soal lokasi alat peraga atau kampanye melibatkan anak-anak. Saya pikir itu isu-isu yang bukan berarti tidak penting, tetapi itu isu-isu yang saya pikir bisa dibagi ke teman-teman pemantau misalnya. Ya biar ini kawan-kawan pemantau deh yang teriak gitu ya soal isu-isu yang seperti ini, sehingga Bawaslu tidak hilang konsentrasi dan fokusnya kepada kewenangan-kewenangan yang lebih strategis ya dari kewenangan yang sudah dipunyai oleh Bawaslu gitu. Itu dalam konteks pengawasan. Nah, penting dan strategisnya penyelenggara pemilu itu adalah dia mengorganisir dua hal ya.
pertama mengorganisir manusia, kedua mengorganisir data. Ya, misalnya kalau KPU lebih banyak melibatkan manusia ya, misalnya kalau di TPS itu kan petugas TPS-nya lebih banyak, sedangkan pengawas TPS-nya per TPS kan cuma 1 orang gitu ya. Nah, karena itu relatif lebih banyak menguras energi bagi KPU untuk bagaimana dia mengorganisir manusia ya, mengorganisir struktur di bawahnya untuk bekerja dengan baik. Nah, selain mengorganisir manusia, juga penyelenggara pemilu mengorganisir data ya, misalnya soal perolehan suara, kemudian surat suara. Nah, ini kalau konteks Bawaslu ya data-data soal bagaimana proses yang berlangsung di setiap TPS gitu ya. Apakah ada temuan-temuan data-data kecurangan? Nah, ini juga harus diorganisir kan. Jadi mengorganisir data juga mengorganisir manusia juga mengorganisir data. Nah, bagaimana kemudian Bawaslu bisa mengorganisir data yang Bawaslu punyai gitu, sehingga misalnya data temuan-temuan kecurangan ini kemudian tidak tersimpan di laci saja ya, tetapi data ini bisa dibunyikan sebagai satu hal yang dipunyai oleh Bawaslu. Saya pikir ini satu hal yang strategis ya dari Bawaslu, karena melalui data-data itu kemudian bisa melahirkan rekomendasi-rekomendasi baru ya terhadap proses penyelenggaraan pemilu gitu. Jadi sekali lagi mengorganisir manusia, kemudian mengorganisir data. Nah, itu yang kemudian perlu dikonsolidasikan oleh penyelenggara pemilu ke depan, baik KPU maupun Bawaslu ya. Ini pekerjaan yang tidak mudah karena mengingat kalau kita bicara soal geopolitik ya atau geografis Indonesia yang sangat luas dan terpecah-pecah menjadi pulau-pulau, ya, itu yang kemudian menyulitkan betapa sulit mengorganisir manusia dan data di dalam kondisi geografis yang sedemikian rupa. Nah, Indonesia ini termasuk salah satu negara yang paling sulit ya untuk mengadakan pemilu secara nasional ya. Ini sudah diakui oleh lembaga-lembaga internasional ya, bahwa salah satu pemilu tersulit adalah pemilu di Indonesia, mengingat dari konteks geografis ya. Nah, karena itu penyelenggara yang bisa mengadakan pemilu yang relatif sukses di Indonesia itu perlu diapresiasi juga ya. Jadi di dalam situasi yang begitu sulit karena geografis, penyelenggara pemilu dapat menyelenggarakan pemilu yang relatif bagus ya, relatif baik di mata dunia internasional ya. Jadi sejak pemilu tahun 99 sampai sekarang itu pengakuan internasional terhadap penyelenggaraan pemilu itu untuk Indonesia sudah boleh dikatakan advance ya. Jadi artinya Indonesia sudah lebih jagoan ya dalam menyelenggarakan pemilu dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan bahkan Asia ya. Indonesia termasuk yang kampium untuk berbicara soal demokrasi prosedural ya, dalam hal ini adalah pemilu. Gitu. Jadi itu untuk catatan untuk penyelenggara. Nah, kemudian hal lainnya yang juga dari evaluasi pemilu yang kemarin saya perlu ungkapkan di sini juga ini menjadi penting ya. Ini karena ini kita masuk ke substansi demokrasi kita ya. Nah, substansi demokrasi kita berdasarkan sistem politik trias politika ya. Pembagian ada 3 cabang kekuasaan, legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, dalam konteks pemilu kita bicara soal 2 cabang kekuasaan, eksekutif dan legislatif.
Nah, kalau pemilunya bareng, pilpres sama legislatif, maka efeknya yang tidak diuntungkan itu adalah legislatif. Mengapa? Nah, dari pemilu kemarin, itu wacana diskursus untuk pilpres, jadi perbincangan orang, diskusi masyarakat, diskusi publik, itu memenuhi atmosfer wacana publik itu sebanyak 70%. Ya. Jadi orang ngomongin soal pilpres, presiden dan wakil presiden itu 70%. Sedangkan untuk legislatif itu cuma 30%. Gitu ya. Jadi kita sih ya berharap wacana atau diskursus publik, diskusi publik terhadap legislatif itu juga ya agak meningkat lah. Masa 30% kan saya pikir itu tidak baik ya. Mengapa tidak baik? Karena begini, di dalam sistem politik trias politika, legislatif dan eksekutif itu kan bobotnya harus setara ya, harus seimbang gitu ya. Harus sama kuatnya gitu ya. Mengapa? Karena kalau DPR kita kuat, maka DPR akan bisa melakukan fungsi check and balance ya terhadap eksekutif gitu. Nah, salah satu indikasi bahwa legislatif itu atau parlemen itu kuat, legislatif itu kuat, salah satunya adalah seberapa besar diskursus publik membicarakannya ya di ruang-ruang publik ya. Kalau cuma 30% berarti posisi legislatif nanti juga sebenarnya tidak begitu dipedulikan oleh publik ya. Nah, di dalam substansi demokrasi ini tentu gejala yang kurang baik. Karena itu maka di sini tanggung jawab sebenarnya ini tanggung jawab semua elemen bangsa ya, termasuk partai politik, termasuk semua elemen civil society, termasuk juga penyelenggara. Nah, tantangan buat penyelenggara adalah bagaimana kemudian memperbanyak diskursus di ruang-ruang publik agar perbincangan tentang legislatif itu juga meningkat ya. Jadi ya meningkat dari yang pemilu kemarin ya. Kalau pemilu kemarin kan orang ngomongin pilpres itu ya ada 70%, sedangkan ngomongin legislatif itu cuma 30% gitu. Itu yang tantangan ya. Menurut saya ini tantangan buat penyelenggara bagaimana kemudian merangsang diskursus publik agar persoalan-persoalan di legislatif itu juga menjadi diskursus publik yang meningkat ya. Semakin legislatif itu diperbincangkan, diperdebatkan di ruang-ruang publik, maka ini juga akan mendorong legislatif nanti akan menjadi lebih baik, lebih qualified ya, lebih baik mutunya gitu. Nah, kalau legislatifnya mutunya baik, maka fungsi check and balance kepada eksekutif itu juga relatif akan menjadi lebih baik juga. Nah, salah satu amanat reformasi dulu adalah kan dulu waktu zaman Soeharto dulu, zaman Orde Baru, titik berat dari kekuasaan itu kan ke eksekutif, ya. Legislatifnya lemah. Gitu. Nah, salah satu amanat reformasi adalah bagaimana kemudian membuat perimbangan, ya, sehingga legislatif ini diangkat sedemikian rupa sehingga legislatif ini juga kuat. Ya, jadi sama kuatnya dengan eksekutif ya. Jadi eksekutif dan legislatif menemukan yang namanya titik equilibrium, ya, titik keseimbangannya, gitu. Sehingga kedua cabang kekuasaan ini bisa saling kontrol, bisa saling melakukan fungsi check and balance. Ya, gitu. Itu yang kita impikan dulu ya di reformasi. Tetapi ternyata di diskursus publik juga tidak begitu terangsang untuk memperdebatkan soal bagaimana legislatif ke depan ya.
Itu yang saya pikir menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu untuk sosialisasi ya. Tentu saja ini urusannya nanti ke sosialisasi pemilu ya di tahun 2024 nanti. Itu saya pikir untuk sementara. Jadi bagaimana 3 stakeholder utama di dalam pemilu ini harus tercermin keadilannya itu di dalam regulasi ya. Kalau regulasi tentang pemilih baik, regulasi tentang penyelenggara baik, regulasi tentang peserta baik, percayalah kita bisa berharap ya pemilu 2024 relatif akan berjalan juga dengan aman ya, aman terkendali lah. Kalau 3 pihak ini dilayani dengan baik, atau kalau penyelenggara pemilu ya KPU dan Bawaslu bisa melayani 2 pihak, melayani pemilih dan melayani peserta dengan baik, maka aman-aman aja lah kita ya. Meskipun tentu saja kita harus tetap bisa mengantisipasi situasi pandemi ya. Apakah di tahun 2004 nanti semua masyarakat sudah relatif ya 90 sekian persen relatif sudah divaksin semua, sehingga tidak ada problem lagi dengan isu-isu kesehatan publik ya. Semoga kita segera bisa keluar dari situasi pandemi ini, dan ya semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keringanan ya untuk kita bisa, bangsa kita bisa melewati situasi pandemi ini dan kita bisa keluar dengan baik gitu. Itu yang saya pikir gambar besar ya, itu potret gambar besar kira-kira nanti yang bakal kita hadapi adalah hal-hal yang seperti yang saya coba jabarkan tadi ya. Semoga itu bisa sistematis dan bisa memperkaya diskusi kita siang ini. Itu untuk sementara. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Jojo yang sudah memaparkan secara kasarnya bahwa memang isu pemilih, isu peserta pemilu, apakah itu soal partai politik atau kandidatnya, dan yang ketiga juga soal penyelenggara pemilu, KPU, ada Bawaslu dari KPP, itu bisa tersinkronkan dengan lebih baik. Nanti bisa dilihat dari adanya keadilan data 3 stakeholder tadi, pemilih, peserta, dan penyelenggara. Kemudian tadi bicara soal bahkan Bang Jojo memberikan sebuah wacana atau bicara soal dukungan bahwa memang Bawaslu harus dijadikan tempat untuk memproduksi kewenangan-kewenangan yang strategis dalam hal pemilu. Salah satunya bicara soal misalkan Bawaslu mendiskualifikasi pemilu, kan? Mulai tahapan ataupun nanti itu bagaimana regulasinya. Terkait regulasi tadi beliau juga bicara bahwa regulasi sekarang ini memang harus disesuaikan lah dengan fenomena sosial politik sekarang. Bagaimana sistem keserentakan yang akan diselenggarakan pada 2024 nanti itu bisa sesuai dengan regulasinya. Apakah nanti jalur tengahnya lah bisa digunakan lewat Perpu ataupun lewat seperti apa gitu kan. Jelas itu menjadi wadah yang memang menjadikan kebijakan oleh penyelenggara khususnya Bawaslu seluruh Indonesia. Secara besar Bang Jojo membicarakan visi penyelenggaraan pengawas pemilu ke depan seperti apa. Terima kasih kepada Bang Jojo. Lanjut kepada narasumber utama, kepada Bapak Abdullah Dahlan, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang sudah hadir di tengah-tengah kita juga. Beliau memang sudah punya jadwal di Kabupaten Purwakarta untuk mengisi diskusi saya juga di Purwakarta, karena sebagai
Ketua Bawaslu, beliau tentu memiliki gambaran persiapan. Karena memang sebagaimana kita ketahui bersama, Bu, kita cukup berbahagia juga Pak Abdullah pada tanggal 20 Juni kemarin anaknya sudah lulus SMP ke SMA. Saya ucapkan selamat kepada Pak Abdullah juga sudah ikut senang, semoga soleh. Terkait pandangan-pandangan yang sudah tadi dipaparkan oleh Bang Jojo, semoga bisa lebih kita diaktualisasikan. Apalagi ini ada Pak Abdullah, kita tunggu nih bagaimana rancangan-rancangan ke depannya Bawaslu di di Jawa Barat. Apalagi kan Jawa Barat itu sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, maka tentu memiliki dinamika tertentu yang harus kita siapkan bersama-sama. Maka kepada Bapak Abdullah Dahlan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam, sampurasun. Yang saya hormati pimpinan ketua dan anggota Bawaslu Purwakarta, yang saya hormati Bang Jojo Rohi, abang saya, ini senior saya, kita suka duka pemilu itu bersama beliau, banyak ilmu yang saya ambil dari beliau waktu itu sebagai pemiluan, dan beliau sekarang concern sebagai Sekjen KIPP Indonesia. Tadi banyak sekali yang hal yang sudah dijelaskan. Saya hormati sejatinya tadi Pak Dr. Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi akan bergabung hanya saja karena sidang belum bisa meninggalkan forum. Jadi mudah-mudahan nanti menyempatkan untuk menyapa kita semua. Para partisipan yang hadir dalam webinar kali ini ada dari Bawaslu Jawa Barat, se-Jawa Barat juga yang hadir. Saya lihat tadi banyak juga yang terlibat. Juga ada teman-teman dari pemilih muda, alumni SKPP Purwakarta, ini juga, dan jaringan ormas kebudayaan yang hadir di Purwakarta. Hatur nuhun. Bang Jojo, ini memang seri diskusi yang kita rancang juga di Jawa Barat ya, Sadida dan isu pengawasan partisipatif. Dalam upaya tidak ada tahapan ini terus untuk memperkuat wacana dan wawasan. Nah, ini kita lakukan terus. Di samping juga yang sedang kita lakukan sekarang soal SKPP ini di 8 titik di Jawa Barat, dan Jawa Barat dari 22.000 kita terbanyak juga suplai pesertanya hampir 3.000, jadi 2.800 dari Jawa Barat. Oh, mantap itu. Dan ini sudah angkatan keempat, jadi mudah-mudahan terus menjadi pilar kaum muda untuk berpartisipasi aktif. Baik, fokus ke tema ini, saya sedikit buat catatan yang mungkin kita sebagai gambaran diskusi. Tadi Bang Jojo sudah banyak menyampaikan banyak hal. Saya kira kita fokus, kalau mungkin saya sebagai Bawaslu akan sedikit fokus bagaimana konsolidasi Bawaslu melihat dan mempersiapkan 2024. Nah, kalau kita melihat arah pemilu 2024, arah kita membangun 15 standar pemilu demokratis yang ditetapkan oleh International IDEA atau pada azas prinsip di undang-undang wajib kita dan bisa kita baca. Tapi yang menarik seperti disampaikan tadi, isu keserentakan ini kan menjadi isu penting untuk tahun 2024. Ini sejarah pemilu pertama di Indonesia. Pemilu dilakukan
di tahun yang sama bersamaan juga dengan pemilihan kepala daerah, baik pilgub ataupun pilwali, dan kabupaten, ya, pilbub. Ya. Apa yang sudah makna dalam konteks ini? Isu keserentakan saya kira menjadi momen 2024 ini nanti akan menjadi upaya peningkatan kualitas konsolidasi prosedural demokrasi kita. Kedua, isu keserentakan penyelenggara pemilu ini harusnya menjawab soal efisiensi. Ya. Jadi diserentakkan itu agar lebih murah bahasanya. Apakah ini menjawab? Ini kan juga challenge bagi kita di penyelenggara. Yang ketiga, keserentakan ini juga menjadi bagian yang sebenarnya mulai mencari format baku desain elektoral kita. Jadi jangan tiap pemilu berubah lagi, tiap pemilu berubah lagi. Ini kan pelan-pelan kita harus menemukan formula bakunya semacam apa prosedural elektoral kita. Nah, yang keempat, desain kepemiluan ini seharusnya kan juga selaras dengan arah desain sistem pemerintahan yang ingin dibangun. Misal kalau di pemerintah pusat, di pemerintah dalam sistem pemerintahan kita, sistem presidensial, maka desain kepemiluan ini juga harus mengarah ke situ. Oleh karena itu, kalau melihat dari amar putusan MK, sebenarnya sempat ada dulu keinginan DPR juga untuk merumuskan soal ada pemilu nasional, pemilu daerah. Nah, ini kan koheren sebenarnya, bagaimana menyelesaikan pemilu nasional, baru kemudian ikuti pemilu daerah, agar sistem presidensial, visi misi presiden itu tergambarkan, sehingga baru dilakukan pemilu daerah, sehingga kebijakan di daerah juga antara DPR daerah, pemilihan kepala daerah itu koheren sejalan. Nah, desain untuk menyelaraskan antara pemilihan presiden dan legislatif secara nasional selesai dilakukan, menghasilkan pemerintahan baru, ya kemudian jeda waktu berikutnya baru kemudian dilakukan pemilihan daerah. Idealnya begitu, tetapi mungkin ini agak mendekati ideal. Kita harapkan juga 2024 ya Bang Jo. Ya. Jadi Bang Jojo ini kan juga sebagai evaluasi kita untuk melihat sebenarnya apakah desain keserentakan ini satu dalam tata pemerintahan melihat pada aspek penguatan sistem presidensial, yang kedua pada sisi pemilih, sistem pemilu kita ini nanti apakah kemudian juga makin memperkuat soal representatif. Ya, misal isu keterwakilan. Jadi tadi menarik menurut saya. Desain pemilu kita dengan menyerentakkan tadi, orang lebih banyak fokus mungkin 70% ketimbang memikirkan pemilu legislatif. Ini juga menjadi hal-hal penting untuk melihat bahwa rekayasa elektoral akan sangat menentukan sebenarnya kualitas konsolidasi demokrasi, kualitas sistem pemerintahan, kualitas representasi keterwakilan politik di parlemen. Nah, ini yang mungkin juga perlu dilihat pada arah itu soal desain isu kepemiluan. Ini bukan hanya soal kita menyerentakkan, tetapi bagaimana variabel keserentakan ini harus menjawab soal aspek-aspek tadi. Nah, apalagi misal kemarin KPU dan tim konseling ya, kalau bahasanya sudah coba menentukan arah pemilu kita nanti akan di bulan Februari 2024 di tanggal 28 gitu. Untuk pemilu pemilihan kepala daerahnya di 27 November 2024. Mungkin dalam kurun waktu yang tidak lama lagi, ya 2024, banyak hal yang harus dipersiapkan dan konsep 25 bulan. Jadi sebelumnya ada 30 bulan, ada 25 bulan. Yang kalau menurut Undang-Undang Pasal 167 mensyaratkan sekurang-kurangnya 20 bulan. Bahkan kalau idealnya, kalau kita mengacu pada prinsip efisiensi, harusnya kalau bisa di bawah 20 bulan. Di tengah situasi keuangan negara semacam ini, bukan memperpanjang tahapan, tapi mengefisienkan tahapan. Kita tidak tahu kenapa harus di bawah 25 bulan atau 30 bulan. Idealnya kita agar tidak jengah untuk melihat pemilu, ada respect terhadap penyelenggaraan pemilu yang efisien. Iya. Oleh karena itu, dalam melihat peta 2024, Bawaslu adalah satu kesiapan kelembagaan Bawaslu.
Lalu rangka regulasi dan kewenangan Bawaslu yang harus diperkuat. Utamanya nanti kita akan lihat di isu-isu regulasi internal Bawaslu. Per Bawaslu kita buat metrik problemnya apa, mungkin rekomendasi harus kita perkuat semacam apa. Ketika pemetaan isu-isu strategis, pengawasan pemilu dan pemilihan, pemetaan isu penegakan hukum pemilu, pemetaan isu termasuk juga kuasi adjudikatif peradilan administratif, ya, atau pemetaan isu penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah ini juga internal yang seperti arah Bang Jojo sampaikan tadi, arah fokus Bawaslu mohon untuk kemudian diperkuat di aspek tupoksi utama tadi. Nah ini yang kita lakukan. Nah oleh karena itu atas pemetaan tadi kita coba memetakan isu-isu krusial kewenangan yang terjadi. Misal kalau di pemilu karena dan pemilihan dengan menggunakan dua aras undang-undang yang belum berubah, maka ini juga akan muncul berapa perbedaan dalam kerangka isu kewenangan. Misal di pemilu batas waktu penanganan pelanggaran itu 14 hari atau 7+7. Atau 7 hari ketika tidak cukup ditambah 7 hari lagi. Di pemilihan dalam kaitan kewenangan proses penanganan pelanggaran itu 5 hari atau 3 hari plus 2 hari. Nah ini yang juga cukup terjadi perbedaan. Tentu di dalam tahun yang sama berdekatan proses penanganan pelanggaran berbeda. Nah ini juga menjadi hal yang nanti dikhawatirkan tafsir publik terutama Bawaslu dalam aras penegakan hukum kok berbeda. Nah ini sementara kita memang masih mendasarkan pada undang-undang lama, Undang-Undang 7 2017 untuk pemilu dan Undang-Undang 10 2016 sebagai basis waktu kerja dalam proses penanganan pelanggaran. Termasuk hukum acara pelanggaran, administrasi dengan mekanisme. Kalau di pemilu, persidangan dan bentuk produknya berupa putusan. Nah, di pemilihan ada klarifikasi dan produk hukumnya berupa rekomendasi. Level status produk hukumnya juga berbeda. Kalau rekomendasi kadang diindahkan, kadang tidak. Tapi kalau putusan wajib untuk kemudian tunduk para pihak atas putusan yang dikeluarkan. Termasuk juga soal isu kewenangan dalam hal Bawaslu, objek dugaan pelanggaran administratif yang mengarah terstruktur sistematis masif. Kalau di pilkada itu hanya politik uang. Nah, tapi ini kan ada caranya lebih luas, ya, bukan hanya politik uang. Ya. Lalu juga pembentukan sentra gakumdu. Kalau di pemilu ada melalui basisnya adalah peraturan Bawaslu. Tapi kalau di pemilihan peraturan bersama. Nah ini yang juga menjadi dasar aspek kewenangan yang mungkin perlu untuk kemudian dilihat ketika dalam tahun yang sama kita melakukan sebuah kewenangan tetapi treatmentnya berbeda-beda. Nah ini yang juga menjadi dikhawatirkan di dalam momen pelaksanaan pemilu akan punya penafsiran berbeda oleh para pihak yang mungkin tidak melihat secara substansi basis dasar undang-undang yang kita gunakan. Isu krusial regulasi, saya kira juga ada beberapa hal, misal di pemilu dikenal in absentia, tapi di pemilihan tidak, ya, termasuk di beberapa hal yang lain. Khusus misal isu penanganan pelanggaran kaitan dengan money politik. Kalau di pemilu subjek hukum yang bisa dikenakan pidana politik uang hanya 3, peserta pemilu, tim kampanye, tim pelaksana. Tetapi di pemilihan ternyata lebih progresif. Barang siapa ada potensial lebih luas subjek hukum yang bisa dikenakan politik uang. Nah tentu ini akan implikasi di tengah proses nanti juga ada perbedaan-perbedaan dalam hal penindakan terhadap subjek hukumnya. Nah, kenapa di pilkada bisa ditindak, di pemilu tidak? Karena tadi subjek hukum yang berbeda-beda di dua aras undang-undang tersebut. Nah ini, termasuk juga di isu sengketa, saya kira ada banyak hal, tapi saya tidak ingin mengelaborasi banyak karena di internal kita juga sudah lakukan. Ini yang berapa isu krusial yang sebenarnya juga masih menjadi pola dan pattern kita di dalam pemilu maupun pemilihan, mungkin menjadi fokus Bawaslu juga nanti, mau di pemilu ataupun pemilihan, maka pola kasus yang muncul juga akan tidak jauh berbeda sebenarnya.
soal politik uang, pengerusakan APK, pihak by ASN yang tidak netral, kampanye di tempat-tempat yang dilarang, ibadah, pendidikan, kemudian penyalahgunaan administratif dengan menggunakan ijazah palsu di pencalonan, misal. Lalu pasal-pasal yang terkait dengan misal kampanye dengan menggunakan isu SARA atau berita bohong itu juga masih tetap akan muncul kaitan dengan soal ini. Dan termasuk juga saya kira pola-pola pelanggaran administratif yang terbanyak juga kesalahan kelalaian rekap dan segala macam ini bisa di-share materinya nanti. Teman-teman bisa baca. Ini artinya di internal Bawaslu mulai memetakan tren pelanggaran yang terjadi, lalu sebenarnya di dua arus baik pemilu maupun khusus di pileg juga pola yang semacam ini dimungkinkan dalam pileg ke depan ketika sistem desainnya yang tidak berubah, di aturan yang tidak berubah, maka pola-pola semacam ini juga akan muncul kembali dalam potensi pelanggaran yang muncul ya. Nah, saya kira di aspek administratif, isu strategis penegakan hukum administratif juga beberapa hal yang terjadi ya. Ini khusus pelanggaran, juga ada kode etik di internal penyelenggara, beragam modusnya. Jadi ada kita untuk di 2019 56 orang ya. Nah, ini yang juga kaitan dengan tadi yang sempat Bang Jojo sampaikan, isu strategis pemilu 2024 kaitan dengan isu SDM ya, adalah soal masa jabatan. Jadi kalau pada basis tahapan yang disebutkan tadi, misal pemilu 2000 akan dilakukan di Februari, maka di transisi penyelenggara akan terjadi di 2023. Khusus Bawaslu misal akan berakhir di 15 Agustus 2023, dan ini juga akan punya pengaruh terhadap tahapan yang sedang berjalan. Kalau konsep 25 bulan dan pelaksanaan pemilu itu akan dilakukan di akhir Februari, maka bisa dipastikan di bulan Agustus, masa akhir jabatan Bawaslu itu sudah masuk pada fase kampanye, karena 6 bulan sebelum hari pemungutan. Ya, betul. Nah, ini ada hal yang memang kerawanan di tahapan strategis terjadi transisi pergantian aktor penyelenggara. Walaupun kami punya pengalaman, kita berganti di tengah tahapan, tetapi tidak jadi persoalan serius di tingkat provinsi. Tetapi di tingkat kabupaten, kota ada persoalan soal ini. Termasuk juga di KPU, yang sistem pergantian akhir masa jabatan ada yang di Agustus, Oktober, bahkan November, ada bahkan di Desember, yang mendekati di hari pemungutan suara. Tentu punya pengaruh nanti terkait dengan tahapan yang sedang berjalan. Oleh karena itu, betul tadi Bang Jojo sampaikan soal isu transisi penyelenggara ini juga harus dijawab, tapi memang butuh payung hukum baru nanti. Ya, kecuali kalau DPR buka keran revisi terbatas, atau kalau tidak dalam karena kalau tidak, kalau masih mengacu pada Undang-Undang 7, maka sistem kita masih melakukan rekrutmen pemilihan penyelenggara pemilu. Nah, berapa opsi yang ditawarkan tadi? Saya sependapat dengan Pak Jojo, harus ada berapa alternatif disiapkan. Misalnya, apakah kita memperpanjang masa jabatan penyelenggara, atau lebih progresif tadi, kita perpendek masa jabatan. Artinya apa? Di tahun 2022, fokus rekrutmen penyelenggara diselesaikan. Misal kalau mau gagasan. Sehingga di tahun 2023, sudah fokus di dalam mengawasi seluruh tahapan. Jadi konsolidasi secara kelembagaan dan aktor SDM-nya diselesaikan di tahun 2022. Kalau pemilu dilakukan Februari, maka 2023 full, dari mulai Januari sampai Februari 2024 sudah masuk pada tahapan substansi
pemilu. Nah, sehingga kalau mengambil agenda strategis tadi, bisa jadi seleksi dimajukan, seluruh baik tingkat RI, pusat, provinsi, kabupaten kota diselesaikan di tahun 2002. Nah, ini banyak juga teman-teman saya di kabupaten kota, nasib kami bagaimana Pak kalau di pendek masa jabatan? Asal sepakat dikompensasinya, ya setuju saja. Dan ada jaminan terpilih lagi, itu aja Bang Jo. 2 syaratnya. Iya. Sudah banyak, untungnya banyak itu. Sudah dapat jaminan terpilih lagi, dapat kompensasi kan, itu yang diinginkan teman-teman begitu sebenarnya. Iya. Ya tinggal Komisi 2 saja nanti bagaimana penyelenggara bisa merespon. Bang Doli, sebenarnya ini berapa gagasan rumusan yang bisa menjadi bahan rekomendasi untuk diambil DPR. Yang terakhir saya kira juga tidak kalah penting juga beberapa isu-isu strategis yang muncul. Misal menuju 2024 banyak daerah yang juga berakhir masa jabatan kepala daerah. Mulai tahun 2022 akan banyak nanti PLT kepala daerah provinsi, kabupaten, kota. Sementara di beberapa norma regulasi kita belum menjadikan subjek PLT sebagai subjek norma dalam baik itu di aturan pemilu. Di beberapa pemilihan kepala daerah mungkin ada beberapa yang sudah mengatur soal itu. Tetapi ini akan menjadi kerawanan ketika nanti dalam hal proses penanganan pelanggarannya. Dan yang kita khawatirkan juga bagaimana posisi PLT ini juga dalam aras yang sudah ada, kita harapkan betul-betul dalam konteks yang netral. Dan yang terakhir, saya kira pada aspek anggaran, dukungan anggaran, serta bekerja dalam situasi pandemi. Karena 2024 juga belum ada jaminan situasi pandemi ini akan berakhir. Kita akan dalam skema itu, maka juga kalau memang dalam skema tersebut, berdasarkan pengalaman 2020 kemarin, akan ada totalitas backup dalam kebijakan anggaran. Misal apakah pemenuhan oleh karena kalau untuk pemilu mungkin kita KPU, Bawaslu ke bawah. Kalau daerah karena ini masuk rezim pemerintahan daerah, basis penganggaran harus mengusulkan anggaran kepada pemerintahan daerah masing-masing. Nah, seringkali respon tiap daerah ini tidak seragam. Ada yang cepat memberikan NPHD atau memberikan dukungan penuh kepada penyelenggara maupun pengawas pemilu dan anggaran yang mencukupi. Tetapi ada juga yang kadang kita menghadapi situasi yang rumit juga. Nah, ini dikhawatirkan kalau tidak terselesaikan dukungan semacam ini mengganggu ketika kita sudah masuk tahapan, tapi dukungan teknis anggaran juga melemah. Jadi melemahkan Bawaslu itu sudah stop saja anggarannya, lemah. Akan sulit untuk bekerja secara maksimal. Nah, ini yang juga mungkin kebijakan strategis nanti. Apakah kebijakan untuk anggaran pemilihan kepala daerah juga ditarik dalam satu pintu melalui kebijakan di APBN, melalui kebijakan anggaran pemilu. Nah, ini yang mungkin opsi-opsi yang juga bisa dilakukan. Ditambah satu terakhir juga sekedar menyampaikan ke teman-teman, karena kepentingan Bawaslu dalam positioning Bawaslu di dalam pemilu ini adalah satu menjamin hak konstitusional orang untuk memilih, right to vote, ya, dan kedua right to be elected. Right to vote, maka Bawaslu concern dari sekarang agar seperti kata Bang Jojo tadi, yang muncul daftar persoalan tetap lagi, DPT lagi, ya. Jadi daftar pemilih tetap itu betul-betul clear, maka kita lakukan sekarang seluruh kabupaten kota atas mandat undang-undang juga mengawal pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU. Nah, ini sudah menyicil kerja untuk mereduksi problem DPT. Nah, mudah-mudahan concern kita juga dalam merapikan DPT ya juga mulai ada hasilnya, tetapi juga tentu ada dukungan dari pemerintah, terutama Kemendagri, ya, di Sduknya, untuk kemudian juga mensupport
data yang betul-betul benar, hingga kami penyelenggara sebagai end user data betul-betul bisa memakai data tersebut yang tingkat errornya juga semakin kecil. Barangkali itu ya sebagai hal-hal yang bisa sampaikan. Nah, sehingga ada beberapa yang menjadi fokus kami di Bawaslu. Nah, ini cukup bagi strategi eksternal internal Bawaslu tetap memperkuat basis fungsi di internal Bawaslu, dan ke eksternal tentu kita akan membangun beberapa kerja penguatan jaringan, ada pemantau pemilu, organisasi masyarakat, pemerintah, akademisi, bagian dari strategi konsolidasi persiapan menuju 2024. SKPP salah satunya. Tapi variabel lain yang tentu konsolidasi masyarakat sipil ini intens kami lakukan karena tidak bisa tanpa melibatkan stakeholder utama masyarakat sipil sebagai instrumen utama stakeholder pemilunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Bang Jojo, para narasumber, teman-teman Bawaslu Purwakarta, dan partisipan yang hadir di forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Pak Burhanuddin, yang telah memaparkan tadi sudah disampaikan secara baik dan tertata dan presentatif di beliau mengatakan bahwa ada beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh Bawaslu dalam menghadapi tantangan tahun depan. Kira apa namanya dari persiapan dari kewenangan Bawaslu soal persiapan dari aparaturnya, kemudian tadi bagaimana ada pengawasan, apakah dan pilihan, kemudian soal tadi isu penegakan hukum, dan akhir tadi juga sempat membincang bagaimana rencana strategis di depannya Bawaslu. Tadi soal akan mereview juga bahkan apa namanya memperbaiki sebuah peraturan yang memang termasuk internal dengan Bawaslu juga. Banyak hal yang tadi sudah dipaparkan terkait kesiapan Bawaslu, peran sertanya sebagai penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan pemilu dan penegak keadilan pemilu disampaikan oleh Pak Abdullah sudah sangat baik dan disampaikan. Barangkali dari Bapak Ibu, para peserta webinar, ada yang ingin didiskusikan kepada dua narasumber expert yang masih stay di depan. Jadi tenang kita semua juga apa yang akan kita bicarakan kembali, maka kepada Bapak Ibu barangkali ada yang ingin ditanyakan atau bahkan ingin didiskusikan lebih jauh lah terkait apa yang sedang dibahas hari ini. Maka barangkali ada. Coba kita di set di apa namanya satu. Atau dari Bang Jojo ada tanggapan dari dipaparkan oleh Pak Abdullah? Iya. Bagaimana kesiapan? Ya, boleh. Bawaslu tanggapan dari Makau sendiri bagaimana sih? Boleh nggak di? Ya. Ya, oke. Di isu penyelenggara pemilu tadi saya lebih banyak bicara soal KPU dan Bawaslu ya. Saya terlewat satu lagi stakeholder di penyelenggara pemilu yaitu DKPP ya. Nah, kemarin sebenarnya saya berharap sih ada revisi ya, revisi undang-undang. Nah, begini, saya sebenarnya ingin mendorong adanya redistribusi ya. Saya menyebutnya redistribusi kewenangan ya dari DKPP ke KPU dan Bawaslu. Maksudnya begini.
eh, ada kewenangan-kewenangan tertentu yang mestinya DKPP bisa merelakan itu untuk diberikan. Makanya saya menyebut redistribusi ya. Artinya kewenangan itu sebagian didistribusikan ke KPU dan Bawaslu. Maksud saya begini. Misalnya ya, saya kasih contoh kasus di Bali ya. Di salah satu kabupaten di Bali itu Bawaslu salah manggil orang ya. Jadi atau salah manggil saksi ya. Jadi saksinya yang harusnya yang dipanggil A ternyata yang dipanggil si B gitu ya. Artinya wrong in person gitu ya. Jadi orang yang dipanggil tidak tepat. Nah, itu dilaporkan ke DKPP gitu. Nah, menurut saya DKPP bisa membagikan persoalan ini, kewenangan ini ke Bawaslu ya, biar Bawaslu menyelesaikan itu di internal Bawaslu sendiri ya, karena di situ unsur profesionalitasnya yang lebih dominan daripada pelanggaran etika yang lain ya, gitu. Jadi saya ibaratkan seandainya Anda ini komandan kompi gitu ya, tapi pasukan Anda lebih takut ke lembaga lain gitu daripada Anda sebagai komandan gitu kan. Jadi berilah kesempatan untuk KPU dan Bawaslu itu menertibkan pasukannya sendiri gitu ya. Jadi itu akan membuat situasi kinerja di KPU dan Bawaslu saya percaya akan lebih kondusif dan lebih sehat bila mereka dibagi sedikit kewenangan kepada KPU dan Bawaslu untuk menertibkan pasukannya sendiri gitu ya, daripada semua persoalan kemudian diberikan kepada DKPP gitu. Nah, sebenarnya itu yang saya ingin memberikan masukan apabila terjadi perubahan atau revisi undang-undang gitu ya. Nah, kemudian juga soal DKPP misalnya, kritik saya terhadap DKPP di beberapa kali webinar DKPP di mana saya sebagai narasumber adalah DKPP belum bisa memisahkan antara wilayah etika dan wilayah moral gitu ya. Jadi moral dan etika itu ada wilayah arsiranya di mana moral dan etika itu ketemu. Tetapi moral dan etika itu berbeda gitu ya. Jadi misalnya begini, ada kasus penyelenggara pemilu yang melakukan perselingkuhan ya. Nah, bila ada laporan itu masuk ke DKPP, seharusnya DKPP memeriksa lagi ya, apakah itu persoalan internal keluarga yang sebenarnya bisa diselesaikan di urusan rumah tangga penyelenggara pemilu yang bersangkutan. Kalau itu adalah persoalan internal keluarga, maka DKPP ya harusnya dismiss ya kasus-kasus seperti itu, daripada menerimanya kemudian membuka itu di persidangan gitu. Saya pikir DKPP harus mulai fokus bisa memisahkan persoalan etika dan mana persoalan etika, mana persoalan moral. Kecuali bila terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, di mana ada tekanan struktural ya, misalnya atasannya melakukan pelecehan kepada bawahannya, itu terjadi tekanan struktural ya. Nah, kecuali apabila itu bisa dibuktikan, baru itu mungkin bisa masuk ke dalam kewenangan DKPP. Tetapi apabila ada persoalan-persoalan internal keluarga, DKPP mestinya bisa memilah itu gitu. Jadi ya itu kritik saya terhadap DKPP. Masa DKPP harus ngurusin ranjang orang gitu kan? Jadi ya DKPP janganlah masuk ke ruang tidur para penyelenggara pemilu gitu. Itu kritik saya karena ada beberapa kasus ya yang diterima DKPP di kasus-kasus perselingkuhan para penyelenggara pemilu gitu ya. Jadi itu yang kritik saya terhadap DKPP selain soal redistribusi kewenangan gitu ya. Itu yang pihak penyelenggara pemilu yang tadi terlewat saya bahas ya. Jadi selain KPU, Bawaslu juga DKPP. Nah, menurut saya
berkenaan dengan Bawaslu, Bawaslu menjadi institusi yang saya pikir akan terlihat lebih gagah ya, lebih gagah bila Bawaslu melakukan fungsi-fungsi yang kita sebut sebagai advokasi hak institusi warga negara. Ya, jadi tadinya orang misalnya tidak terdaftar di DPT, kemudian karena pengawasan Bawaslu baik, maka hal itu bisa dikoreksi. Ya, jadi orang yang tadinya punya hak konstitusi tidak masuk di DPT karena koreksi Bawaslu, maka orang itu dipulihkan hak konstitusinya. Nah, menurut saya ini mandat yang paling gagah ya yang dipunyai Bawaslu, karena Bawaslu bisa mengadvokasi hak konstitusi dari seorang warga negara ya. Jadi membuat setiap suara itu punya makna. Itu yang saya pikir peran dan posisi salah satu posisi dan peran penting dari Bawaslu ya. Jadi menyelamatkan hak pilih ya, atau mengadvokasi hak konstitusi dari warga negara. Saya pikir itu adalah satu hak istimewa ya, hak istimewa yang tidak dipunyai lembaga lain selain Bawaslu. Dan saya melihat gagahnya Bawaslu di situ ya, secara kelembagaan gitu. Nah, kemudian yang beberapa kali disinggung oleh Pak Dul tadi soal politik uang. Nah, di politik uang kita melihat dari pemilu ke pemilu, misalnya ya, di dalam isu soal audit dana kampanye. Nah, di audit dana kampanye ini biasanya auditnya itu hanya bersifat formalitas, tetapi dia tidak melakukan investigasi lapangan. Ya, misalnya di tugas auditor itu biasanya cuma mengecek kolom debit, kolom kredit itu seimbang, rasional, sesuai, sudah selesai. Ya, biasanya itu hanya formalitas. Tetapi dengan adanya Bawaslu, maka yang tadinya hanya sekedar persoalan formalitas belaka, Bawaslu bisa masuk lebih dalam lagi dengan melakukan upaya investigasi. Nah, kalau upaya investigasi, saya percaya Pak Dul jagonya ya, karena beliau aktif di ICW ya, melakukan investigasi yang seperti ini. Misalnya, si A tercatat di laporan dana kampanye, si A menyumbang 50 juta. Nah, setelah diinvestigasi di lapangan, ternyata si A ini misalnya yang menyumbang 50 juta ini ternyata dia seorang tukang bajai gitu ya, sopir bajai ya, misalnya ya. Nah, tentu saja kita harus mengecek fakta apakah rasional misalnya seorang sopir bajai menyumbang 50 juta gitu ya di dana kampanye gitu. Nah, hal-hal seperti ini, investigasi lapangan ini yang tidak dilakukan oleh KPU. Nah, ini ada ruang kosong ya. Ini ruang kosong yang kemudian saya pikir Bawaslu bisa masuk ke situ untuk memeriksa kembali audit dana kampanye itu, melakukan investigasi lapangan. Tentu saja untuk sementara mungkin bisa melakukan investigasi yang sifatnya daerah-daerah tertentu. Mungkin Bawaslu merasa tidak cukup punya sumber daya manusia yang bisa mengcover seluruh Indonesia, maka kita pilih saja beberapa provinsi atau kabupaten kota sebagai daerah percontohan ya untuk melakukan investigasi itu. Nah, isu ini akan lebih tajam ketika Bawaslu bisa melakukan TikTok ya dengan kelompok masyarakat sipil ya, misalnya dengan lembaga pemantau pemilu, atau misalnya salah satunya misalnya KIP, JPPR atau ICW misalnya ya. Nah, Bawaslu ngasih umpan lambung atau sebaliknya ya, masyarakat sipil
civil society memberikan umpan lambung, Bawaslu yang eksekusi gitu. Nah, artinya ada tektok yang enak ya antara Bawaslu dengan kelompok masyarakat sipil ya, kerjasamanya saling memperkuat satu sama lain ya gitu. Jadi ini bisa, isu ini diharapkan juga bisa menekan ya para peserta pemilu agar kualitas laporan dana kampanyenya lebih baik dan lebih berhati-hati ya dalam menyetorkan laporan dana kampanye, sehingga itu sifatnya selama ini kan sifatnya hanya formalitas, data di atas kertas yang tinggal mungkin diaudit sepintas lalu saja selesai. Yang penting jadwalnya dipatuhi ya, batasan-batasan besaran dana kampanye dipatuhi. Sepanjang itu dipatuhi maka beres ya. Jadi itu sifatnya formalitas. Nah, ada ruang kosong di mana KPU tidak melakukan investigasi di lapangan berkenaan dengan soal dana kampanye, karena ini juga tentu saja besar kaitannya dengan praktek money politik gitu. Jadi mungkin inovasi seperti ini yang bisa dilakukan oleh Bawaslu, karena Bawaslu kok salah satu keunggulan Bawaslu ya daripada KPU ya. Jadi keunggulan Bawaslu masih punya ruang yang cukup luas untuk melakukan eksperimen dan inovasi ya di dalam pengawasannya. Beda dengan KPU. Kalau KPU itu lebih saklek, dia lebih kaku ya. Kurang fleksibel ya. Tetapi Bawaslu sangat lentur. Kalau Bawaslu itu lentur, fleksibel, dan ruang untuk inovasi itu masih lebih lebar dan lebih banyak ya. Maka untuk ke depan saya pikir ruang-ruang inilah yang bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan oleh Bawaslu ke depan ya, untuk memaksimalkan dan memperkaya metodologi dalam pengawasannya. Saya pikir sementara itu tambahan dari saya, selain isu-isu seperti misalnya isu soal keterwakilan tadi yang disampaikan oleh Pak Dul. Kalau boleh saya sedikit tambahkan ya, di isu keterwakilan itu begini. Satu buku yang sekarang lagi ngetop ya, itu judulnya The Death of Expertise ya, atau matinya kepakaran. Nah, itu buku tulisannya Tom Nichols ya, yang nulis namanya Tom Nichols ya, The Death of Expertise. Nah, di buku itu sampai pada kesimpulan begini. Jadi perdebatan soal representasi ya, wakil rakyat kita. Nah, wakil rakyat kita itu apakah dia harus memenuhi asas keterwakilan atas representatif ya, atau asas kompetensi. Nah, ini yang belum bisa didamaikan ya. Jadi misalnya ada artis dangdut namanya X ya. Dia suaranya cukup ya untuk duduk di kursi DPR RI misalnya. Ya. Nah, secara representatif dia berhak untuk duduk di kursi itu. Tetapi pertanyaannya, apakah dia punya kompetensi ya untuk duduk di situ gitu? Biasanya nyanyi dangdut, nggak pernah bersentuhan dengan urusan kemasyarakatan, tiba-tiba dia harus ngurusi publik, ngurusi masyarakat gitu. Nah, ini diragukan kompetensinya, meskipun secara representatif dia sudah memenuhi ya. Jadi ini yang isu ini yang coba didamaikan dalam sistem politik kita ya, terutama dalam pemilu legislatif ya. Jadi seseorang bisa duduk di kursi legislatif itu idealnya dia memenuhi asas representatif sekaligus dia memenuhi asas kompetensi ya, asas
keterwakilan dan asas kompetensi gitu. Jadi itu memang sampai sekarang masih menjadi perdebatan, mesti ditemukan satu rumus yang agak lebih jitu ya, rumus yang jitu untuk bisa mendamaikan antara asas keterwakilan dan asas kompetensi. Jadi itu wacana yang sedang berkembang di kalangan akademisi sekarang ya, persoalan-persoalan seperti itu. Itu mungkin yang sedikit yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapan dan tambahan wawasan dari Roni terkait isu-isu yang memang tadi Bawaslu tidak masuk di ranah AP dan harusnya masuk. Nah, salah satunya tadi yang menarik terkait bahwa laporan dana kampanye itu dalam tanda kutip ya kebanyakan itu memang informasi atau tadi A dengan profesi B itu menyumbang, tapi apakah betul atau tidak kan Bawaslu bisa masuk dalam hal pendidikan, apakah sampai tingkat pendidikan apa betul atau tidak. Kemudian tadi ada isu-isu lain yang memang bahkan di awal bicara soal mungkin terkait DKPP gitu. Jadi DKPP itu harus mampu legowo lah meredistribusikan kembali kewenangan-kewenangan masuk ke dari bahasa Bang Yudo masuk ke ranjang rumah orang lain gitu ya. Harusnya ya itu rumah itu ya dikelola oleh sang komando itu sendiri gitu. KPU ya oleh Bawaslu. Secara garis besar tadi Bang Yudo secara analitis berbicara bagaimana penyelenggaraan pemilu ini dalam hal ini Bawaslu bisa peran yang memang konstruktif pada depannya. Apalagi memang tahapan 25 bulan ya sudah di depan mata menunggu pemilu serentak dan pemilihan serentak 2024 itu memang ya harus dipersiapkan dari sekarang. Barangkali ada pertanyaan atau diskusi dari Bapak Ibu sekalian yang ingin disampaikan ke Pak Abdullah atau ke Raja Yoni, maka kalau memang tidak ada, barangkali ada tanggapan kembali dari Pak Abdullah. Boleh, Pak Abdullah tanggapannya, masukannya seperti apa? Baik, kalau ada pertanyaan sambil ngisi ruang. Ya. Tadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bang Jojo. Soal DKPP, saya mangga lah ikut dengan senior saya. Beliau yang intens, fokus mengawasi, mencermati, ya, melihat perkembangan juga. Hanya saja memang tadi saya sependapat ada poin ya soal ada delegasi mandat yang harus betul-betul total diberikan. Misal, Perbawaslu 4, kewenangan Bawaslu menindak di jajaran ad hoc. Menurut kita ini betul-betul totalitas diberikan. Misal, ada kasus di satu kabupaten, teman-teman menindak ad hoc, hal ini Panwascam, diberhentikan. Tapi diterima lagi, lalu laporkan Bawaslu Kabupaten, lalu Bawaslu Kabupaten di sidang etik dan kena sanksi lagi. Jadi itu siklus sebenarnya delegasi mandat kewenangannya harusnya semacam apa yang totally delegasi itu diberikan. Jadi tidak sudah diberikan ketika ada laporan tinggal di-checking oleh yang melakukan cek koreksi itu justru tingkat di atas. Dan misalnya Bawaslu apakah mekanisme kita prudent atau tidak kan itu. Bukan prudent, penanganan etik lagi. Jadi ini tidak akan selesai nanti. Ya betul. Itu yang saya kritik. Terima kasih Bang Jo. Nah yang kedua juga soal tadi fokus Bawaslu lebih sebenarnya advokasi hak pilih. Ini juga menjadi concern seperti saya katakan. Positioning Bawaslu juga dua hal tadi. Right to vote, right to be elected. Ya, jadi right to vote adalah bagaimana menjaga hak konstitusi. Jadi dari mulai pengawasan DPB sekarang, atau bahkan saya informasikan juga, di Pileg Pilpres kemarin kita sampai 3 kali proses pleno, DPTHP 1, DPTHP 2, DPTHP 3.
atas koreksi dan rekomendasi yang Bawaslu sampaikan. Ketika proses pertama tidak selesai, kedua tidak selesai, baru kita masukkan persoalan sampai proses itu 3 tahapan. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya betul-betul kami menjaga clearance proses bagi siapa yang berhak, betul-betul berhak untuk mendapatkan hak pilih. Tapi sebenarnya Pak Bang Jo tadi soal ini tugas utama advokasi, menjaga hak pilih. Termasuk juga menjaga soal bagaimana keterpilihan orang juga fair. Misal soal tidak menggunakan resource yang dilarang atau menggunakan segala cara, menggunakan isu sara, menggunakan money politik, membangun keterpilihan. Termasuk tadi sebenarnya kewenangan-kewenangan yang diberikan, mandat misal. Kalau ada yang menyalahi dalam hal misal merusak hak pilih, ada pelanggaran administratif yang sudah kita lakukan. Berapa banyak juga KPU kita berikan sanksi, misal karena tidak misal di dalam DPT ada rekomendasi kita di administratif proses yang kita lakukan kalau mereka merusak hasil pilih, misal dari rekap berbeda, nah itu fungsi pengawasan di proses penanganan administratif yang kita lakukan. Sudah banyak putusan Bawaslu untuk memberikan sanksi kepada KPU untuk melakukan perbaikan, misalnya. Dan termasuk juga tadi isu soal money politik dan dana kampanye, Bang Jojo. Sebenarnya kalau arah desain pemilu ini dibuka sedikit ruang revisi, kalau konsep representasi yang lebih substantif dan menutup celah politik uang, maka kalau dimungkinkan ini kan mempersempit distrik magnitude kita atau wilayah dapil kecil tapi jumlah dapilnya banyak. Ini yang terjadi, kita punya dapil tidak banyak tapi wilayah dapilnya luas, kursinya banyak. Betul ya. Opsinya nanti wilayah dapilnya diperkecil tapi jumlah kursi kecil. Sehingga tantangan bagi partai politik yang ingin bermain di satu dapil betul-betul orang yang teruji, mengakar. Selain tertulis tadi seperti kata Bang Jojo, tapi betul-betul punya basis di grassroots. Bukan kemudian tiba-tiba muncul di wilayah dan bertarung karena merasa di dapil tersebut kursinya banyak, kesempatan menang besar. Nah, kalau dapil distrik magnitude diperkecil, ya, maka wilayah orang menang itu kecil, maka dia betul-betul ingin katakanlah investasi politiknya jangka panjang. Dia harus rutin sebelum pemilu datang, misalnya. Komunikasi politik yang lebih intensif, ya, bukan instan. Nah, ini yang rekayasa elektoral yang setidaknya meminimalisir relasi desain sistem tadi dengan praktek money politik juga. Walaupun di beberapa teori, misal Burhanuddin Muhtadi dalam bukunya juga soal ya selain problem desain pemilu, problem juga identitas kepartaian kita juga rendah gitu ya. Member partai kita rendah. Tidak menyatakan lagi sekarang siapa PDI, siapa PAN, siapa P3. Nah, ketika caleg ini masuk terima, sehingga itu juga resistensi pemilih terhadap kandidat tertentu juga rendah ketika atau bahkan mereka permisif siapapun yang masuk terima saja uangnya gitu ya. Sehingga juga challenge bagi partai politik melakukan pembedahan dari form di partainya. Dan untuk dana kampanye saya kira betul ini tantangan. Pelan-pelan kita mulai lakukan, Bang Jojo. Ya sebelumnya sudah ada draft dulu, revisi yang gagal untuk dilanjutkan sebenarnya. Ada arah memberikan Bawaslu melakukan kewenangan audit investigatif. Dan kewenangan penyerahan laporan dana kampanye itu akan diberikan ke Bawaslu. Sebenarnya ini tantangan besar, tapi dia di-close kan revisi. Betul, di-close ya. Tapi saya lihat masih ada ruang, sebenarnya di regulasi sekarang, Undang-Undang 7 maupun Undang-Undang 1016, memastikan substansi sumber pendanaan yang benar. Jadi kita tidak sepenuhnya menyadarkan atau mensandarkan pada, betul tadi Bang Jojo, hasil audit kantor akuntan publik. Minimal data sanding yang Bawaslu punya hasil pengawasan. Berapa banyak APK yang ditertibkan, berapa banyak mungkin alat peraga kampanye yang bisa kita lihat, yang kita data, dan kita sandingkan dengan apa yang mereka laporkan. Dari situ bisa dilakukan, misal verifikasi, pemanggilan, betul. Diingatkan Bang Jojo soal ini, mungkin fungsi kami juga di dalam agar membangun tadi fairness dalam hal modal politik. Saya kira masukan yang sangat penting Bang Jojo soal
konteks tadi ya, mudah-mudahan ini menjadi refleksi bagi kami juga untuk memperkuat terus fungsi di internal. Kita perkuat soal bagaimana juga fungsi profesionalitas Bawaslu, misal di sengketa, teman saya ada Bang Yulianto juga intens membangun teman-teman di divisi penyelesaian sengketa dengan mediator, pelatihan adjudikasinya, ya. Lalu di penindakan ada di pengawasan, perkuat metode dan strategi, dan ini juga penting untuk kita lakukan menghadapi pemilu 2024 ke depan. Ya. Demikian mungkin Bang Jojo, terima kasih sekali. Siap. Yang sharing disampaikan. Mungkin itu moderator. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Gulung yang kembali menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jojo, mulai dari kewenangan Bawaslu itu sendiri, kemudian bicara soal bagaimana persiapan ke depannya seperti apa, kemudian bicara soal perangkat Bawaslu berperan strategis seperti apa. Itu sudah menjadi gambaran jelas kondisi ini, menambah nutrisi ilmu yang sudah dipaparkan oleh dua narasumber expert kita dalam diskusi seri dalam ini. Barangkali itu menjadi bahan panutan bagi para Bapak Ibu yang ingin mendiskusikan kembali atau ingin menanyakan ada sesuatu yang dianggap kurang dimengerti atau yang ingin pendalaman kembali atau tidak ada, atau memang ingin ditanyakan kembali langsung ke narasumber, maka atau kita cukupkan saja. Kalau tidak ada yang bertanya, cukuplah itu. Iya. Sebelum ditutup, ini kepada Bapak Ketua Bawaslu Purwakarta, Bapak Ujang Hafidin, untuk closing statement, maka waktu dan tempat kepada Bapak Ujang Hafidin, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pemilu 2024 satu sejarah baru bagi Indonesia, keserentakan pileg pilpres maupun pilkada. Penyelenggara ini tidak ringan bebannya, walaupun kita punya pengalaman untuk pemilu serentak pileg pilpres pernah kita lakukan, tapi oleh karena itu tantangan juga makin banyak. Maka di internal Bawaslu, mari kita perkuat terus di internal tupoksi aspek profesionalitas, ya, semakin kita perkuat, pertajam. Lalu juga di eksternal membangun jaringan tadi, ini yang juga penting kami lakukan, dan kami himbau juga kepada mungkin partisipan unsur masyarakat yang hadir menjadi bagian dari partisipasi masyarakat, bukan hanya menggunakan hak pilih, tetapi juga turut mengawal prosedural pemilunya agar pemilu juga terkawal oleh publik. Itu saja, dan sekali lagi terima kasih Bang Jojo dan teman-teman Bawaslu Purwakarta. Terima kasih. Luar biasa, forum yang terus untuk memperkuat wawasan, wacana kita, dan strategi kita dalam menghadapi pemilu 2024 ke depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Baik, Pak Abdullah. Maka Pak Ujang Hafidin barangkali ingin menyampaikan. Oh iya, ke Bang Jojo untuk statement. Ya, kalau saya sih tidak ada closing statement. Saya hanya doa saja semoga kita semua diberi kesehatan. Amin. Dan kita dan semua keluarga ya, keluarga di rumah juga dihindarkan dari pandemi, dan kita dan keluarga kita masing-masing selalu dalam keadaan sehat dan baik. Itu saja. Amin. Terima kasih. Doa yang bagus untuk kita semua aminkan. Terima kasih kepada Bang Jojo, maka kepada Ketua Bawaslu Purwakarta. Oke, terima kasih moderator.
Terima kasih kami ucapkan pada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang telah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita dan juga memberikan ilmunya berkaitan dengan tupoksi kita di Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang luar biasa tadi. Kemudian juga Mas Jojo yang memberikan treatment yang saya pikir juga bagian dari proses evaluasi bahwa kita harus memperbaiki diri secara kelembagaan, tapi secara keseluruhan juga bagian dari proses penyelenggara pemilu harus betul-betul mentransformasikan nilai-nilai kepemiluan yang kemudian juga sudah diejawantahkan sejak reformasi kemarin. Oleh karena itu, kami ucapkan kepada Mas Jojo yang telah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita, walaupun juga via Zoom, kita tetap bisa berinteraksi dan berkomunikasi. Dan pentingnya bahwa Bawaslu saat ini secara keseluruhan dan khususnya Bawaslu Purwakarta mengucapkan terima kasih kepada semuanya, terutama juga peserta yang ikut hadir di kegiatan Safari Daring Pengawasan Partisipatif kali ini. Mudah-mudahan ke depan juga kita melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kapasitas SDM di masing-masing divisi, sehingga ketika menyongsong pemilu legislatif tahun 2024 dan pilkada serentak betul-betul kita siap. Karena regulasi yang berbeda dengan tahapan yang beririsan ini juga membuat kita harus betul-betul kerja ekstra. Kesiapan inilah kemudian juga harus kita betul-betul maksimalkan dari sekarang. Terima kasih kepada semuanya, kepada yang telah hadir. Mudah-mudahan kita juga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Betul, Pak Ketua. Terima kasih. Kang Ujang, terima kasih. Terima kasih Bang Jojo ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Jojo. Selamat Purwakarta. Terima kasih Kang Asbur, hatur nuhun. Tadi tidak angkat yang beliaunya. Siap. Siap kan? Telepon tidak angkat. Nuhun sadayana Mang Ujang nuhun. Ujang Tanggal Baseri itu power. Purwakarta mantap. Ampun Mama. Sama Fahmi. Siap, Ketua. Siap hatur nuhun Mama. Terima kasih Pak Ketua. Bang Zaki. Siap, Bang Jaki hatur nuhun. Mas Jojo, terima kasih. Siap. Jangan kebagian kopi, malah ke kabur. Kang Jo, ampun.